Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Erwin untuk pembelajaran IPS. Silakan disimak dan diperhatikan dengan baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran IPS kelas 8 SMP Negeri 4 Pangkalan Lampam. Nah, materi kita pada kesempatan ini adalah mobilitas sosial. Oke. Nah, berbicara tentang mobilitas sosial, maka setelah mempelajari ini Bapak berharap sekali pada kalian untuk memahami saluran mobilitas sosial, kemudian dapat menganalisis dampak mobilitas sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Ini banyak para ahli yang mendefinisikan. Coba kita lihat yang di atas ya, yaitu definisi dari Bapak Paul B. Hurton ya, yang mendefinisikan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan strata sosial itu? Nih, coba kita perhatikan dalam kehidupan kita ya. Itu ada golongan bawah, ada golongan menengah, golongan atas. Nah, coba kita perhatikan. Nah, fenomenanya yang golongan bawah itu seperti buruh, tani, dan budak ya. Kemudian kalau golongan menengah itu seperti pegawai kantor, petani, pemilik lahan, pedagang gitu kan. Kemudian golongan atas itu seperti orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Nah, di lingkungan kita juga kan ada tante kita atau tetangga kita yang hanya pendidikan SD. Ada juga yang SMP, ada yang SMA, kemudian ada juga yang S1. Oke. Baik. Nah, di sini ada gambar. Nah, maksud Bapak menampilkan gambar ini adalah sebagai contoh bahwa orang yang ada di gambar ini melakukan mobilitas sosial, yaitu perpindahan dari strata satu ke strata yang lain. Nah, dalam hal ini contohnya Bapak yang ada di foto ini, dia berpindah atau bergerak dari golongan bawah ke golongan yang lebih tinggi, golongan menengah dan golongan atas. Yang awalnya sebagai pemungut bola berubah menjadi pengusaha. Ya, kalau di dalam masyarakat kalau pemulung atau pemungut bola, nah itu kategori golongan bawah. Nah, karena dia kerja keras melalui mengikuti saluran mobilitas sosial. Nah, nanti kita belajar saluran apa itu ya. Nah, sehingga Bapak yang ada di foto ini bisa meningkat ke golongan yang lebih tinggi, baik golongan menengah maupun golongan atas. Bahkan Bapak ini melompat ke golongan atas. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan mobilitas sosial itu? Yaitu dengan masuk saluran ya, saluran mobilitas sosial. Nah, setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga tersebut ya. Ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seseorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Nih, ada saluran mobilitas sosial, yaitu pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Nah, terkadang kalau di dalam masyarakat itu ya kan ada tuh masyarakat yang hanya berpendidikan SD, SMP, beda perlakuannya dengan mereka-mereka yang
berpendidikan lebih tinggi, S1 atau S2. Nah, seandainya kalau kalian itu orang tuanya berpendidikan rendah, ya, itu bagaimana kalian bisa melompat ke strata yang lebih tinggi? Bisa kok. Dengan cara apa? Perbaiki pendidikan. Orang tua SD, ya kita minimal SMP. Kalau sekarang itu sudah rata-rata SMA ya. Bila perlu dengan kerja keras, sungguh-sungguh, tekun, rajin berdoa, kalian bisa naik ke level berikutnya ya, sampai ke sarjana. Bagaimana Pak? Biaya tidak ada. Ya kalau sungguh-sungguh itu ada aja jalan nanti ya. Nanti ada beasiswa. Bisa seperti itu. Nah, itu saluran supaya kita bisa meningkat atau mobilitas ke strata yang lebih tinggi. Baik, atau organisasi politik ya. Mungkin di sekitar kita itu ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia tuh sebenarnya berbakat ya, berorganisasi. Nah, ikutlah dia organisasi politik yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian dia berkuasa atau menjabat sebagai bupati, atau dia ikut pemilihan anggota dewan. Nah, jadi berubah dia ya, dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa, dari golongan bawah melompat ke atau berpindah ke golongan yang lebih di atas. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti organisasi politik atau ikut pada saluran organisasi politik. Kemudian organisasi ekonomi begitu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki ekonomi keadaan kita ya, misalnya kita nih ekonominya rendah. Nah, kemudian kategori golongan rendah kita dilihat dari segi ekonomi. Nah, bagaimana supaya lebih baik strata kita meningkat? Gitu dengan cara ikut saluran mobilitas organisasi ekonomi ini. Contohnya di pasar. Ya, jadi kita dagang contohnya kan, atau kita menjadi buka usaha. Nah, sehingga ekonomi kita lebih baik. Nah, ketika ekonomi kita lebih baik, maka strata kita meningkat. Kemudian untuk memperbaiki strata itu juga bisa aktif ikut organisasi profesi. Sebagaimana guru itu ada organisasi profesinya ya, seperti ya yang Bapak tampilkan ini ada profesi Ikatan Guru Indonesia ya, ada juga PGRI. Nah, itu bisa sebagai saluran untuk mobilitas sosial. Nah, tentunya mobilitas sosial ini memiliki dampak ya. Apa dampaknya? Dampaknya baik positif maupun negatif. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya mobilitas sosial itu bisa ke atas, bisa ke bawah, atau ke samping. Ya, perubahan itu bisa ke atas, tentunya senang. Ya, dari orang-orang biasa menjabat sebagai kades misalnya senang. Nah, permasalahan itu ketika turun ya, dari bupati misalnya nggak jadi bupati lagi, ini kadang bermasalah tuh. Kemudian ada dampak positif maupun dampak dari mobilitas sosial. Nah, dampak positifnya mempercepat tingkat perubahan sosial, mendorong seseorang untuk lebih maju, meningkatkan integrasi sosial. Ini ternyata mobilitas sosial juga menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya konflik dan gangguan psikologis.
Oke, Bapak rasa itu penjelasan mengenai mobilitas sosial. Semangat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.